pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya tidak bisa menghindar atau melepaskan diri dari seluruh sentimen emosi saya dengan apa yang hidup di masyarakat, yaitu makin mendekatnya kompetisi atau aktivitas bernegara kita untuk memilih presiden dan wakil presiden 2014. Sangat bergemuruh, penuh dengan hal-hal yang harus kita dalami dan membacanya harus dengan penuh ketenangan, sehingga kita tidak terjebak oleh satu mislead atau arah-arah yang spontan, arah-arah yang sejenak, sehingga kita itu bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang suatu hal. Saya memberi judul untuk tema ini sedikit kontroversial, malahan agak sedikit memberi sugesti, tetapi tidak apa-apa karena memang itu yang saya amati. Judulnya adalah Kita Adalah Cita-Cita versus apa saja untuk kekuasaan. Jadi kita adalah cita-cita, itu satu simbol sendiri bahwa hidup tentang kita itu, kita ini hidup kita ini tentang cita-cita, versus simbol apa saja untuk kekuasaan. Saya berbahagia sekali ditemani oleh para panelis saya untuk pembicaraan yang cukup menantang ini. Panelis-panelis yang selalu menjawab undangan saya. Saya mau sapa dulu yang pertama, Bapak Radar Pancadhana, seorang budayawan. Selamat datang Mas Radar. Anda keliling nih hari ini ya. Tapi ini tempat berlabuh yang terakhir, moga-moga. Yang berikutnya Bapak Dr. J. Kristiadi. Selamat datang Mas Kris. Mas, selamat malam. Terima kasih. Pengamat politik dari CSCS. Yang berikutnya Bapak Budiarto Sambasi. Selamat datang. Terima kasih Mas Sugeng. Wartawan senior dari Kompas. Jadi Bapak sekalian, saya mau menyampaikan enlightening yang pada intinya ini kegalauan saya sebetulnya. Jadi sekarang sudah nggak bisa tertutup. Kompetisi race, presidential race ini adalah dua calon, yaitu kubunya Jokowi JK versus Prabowo Hatta Rajasa. Sudah pasti begitu. Saya mengamati dua kutub ini. Saya tidak mengatakan yang satu dari yang satu ini kita adalah cita-cita, yang satunya apa saja untuk kekuasaan. Itu nanti kita hanya mengembangkan ini kepada publik saja, kita memberikan itu. Ketika saya yang terakhir sebelum Golkar itu gabung ke Gerindra, kan ada perundingan antara si Abu Rizal dengan Jokowi di pasar itu. Kemudian saya tidak tahu kenapa kemudian yang terjadi at the end of the day gabung ke Gerindra itu Golkar. Nah, Jokowi memberikan begini. Ya ada memang pertemuan, tapi tidak ketemu. Ya kalau tidak ketemu nggak apa-apa. Saya berpikir yang tidak ketemu apa ya, kan gitu. Ternyata yang tidak ketemu itu karena si Jokowi bilang, kalau mau bekerja sama dengan saya, jangan pakai syarat. Jadi nampaknya ketika tidak diterima Abu Rizal Bakri di situ, mungkin dia beri syaratnya saya tidak tahu. Dia pergi ke Prabowo. Nah, di sini mulailah satu apa yang saya sebut, ini cuma teori klasik ini. Dalam politik teori klasik itu, yang satu memang orang-orang seperti Gandhi, Mandela, terus ada presiden yang
menjemur pakainya di tulisannya Gunawan yang terakhir, Gunawan Muhammad itu seorang presiden di negara Amerika Latin yang miskin tetap miskin gitu. Ini melawan kemudian kekuasaan. Saya dapat apa? Saya nggak bongkar Anda. Kurang lebih begitu Pak Kris. Nah, topik ini adalah untuk memberi pencerahan kepada publik. Kita memiliki negara yang 2014 akan berganti kekuasaan. Kewajiban kita adalah memilih pemimpin yang terbaik, yang memiliki kriteria harapan kita yang kira-kira terbaik. Saya mensinyalir ada dua kutub. Dengan contoh Jokowi tadi begitu, dengan kasus Abu Rizal dari mulai bicara kemudian ke sana, nampaknya dia diterima karena kemudian Prabowo berpidato nanti Abu Rizal Bakri itu akan menjadi menteri utama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika itu saya ketika mencari topik ini, oh begini. Jadi kutub simbol Jokowi JK inilah kutub we are the idealist. Kita adalah cita-cita, tidak dagang jabatan. Bukan saya yang ngomong nih, ada rekamannya itu. Kubu yang lain apa saja untuk kekuasaan. Ada dasarnya saya mengambil kesimpulan itu. Komentar Anda Pak Kris. Terima kasih Mas Sugeng. Terus para pirsawan sekalian, sebetulnya membicarakan politik akhir-akhir ini sangat sulit untuk mengendalikan emosi ya. Emosi kita betul-betul diaduk-aduk dengan orang-orang yang sebetulnya kita anggap bermartabat karena dipercaya rakyat untuk mengurus rakyat, dengan rakyat memberikan otoritas politik kepada mereka. Tapi kalau tadi yang Mas Sugeng sebutkan, itu betul-betul kita sudah potret yang sangat jelas. Dan sebetulnya kalau saya rumuskan, ini cita-cita versus nafsu kuasa. Terus kalau tadi dicontohkan mengenai soal Golkar, itu sudah tidak rahasia lagi, dan di Tempo dimuat dalam yang sangat eksplisit di paling depan, bagaimana itu kalau istilahnya Mas Sugeng itu versus apa saja untuk kuasa. Tapi ini kalau bagi saya menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, ya. Jadi ada transaksi yang begitu besar, triliun, gitu. Kalau saya tidak salah baca, bahwa semula dari pihak Gerindra minta sekian 1 atau 2 triliun yang tidak bisa dipenuhi, dan akhirnya juga pergi ke tempat lain. Yang satu hal yang saya bisa mengerti bahwa betul-betul waktu itu menurut persepsi saya Golkar betul-betul sudah direndahkan sekali. Bagaimana jumlah suaranya lebih besar, sudah terima tidak menjadi presiden, menjadi wakil presiden saja, diminta duit sekian banyak. Saya tidak bisa membayangkan tuh dari mana duit itu masih bisa diadakan. Dan kalau kemudian misalnya namanya Pak Hatta Rajasa merapat yang katanya juga kemudian juga memberikan iuran sebanyak itu, dari mana gaji seorang menteri Menko ya mungkin menjabat itu 500 tahun ya bisa mengadakan uang sekian banyak. Ini betul-betul bagi saya itu sudah mengadu-adu emosi yang luar biasa, yang saya kira bisa ya hawanya hawa marah terus seperti itu. Nah, ini sebetulnya berhala uang ini juga sudah kita saksikan bagaimana pemilu legislatif. Betul-betul uang menjadi satu-satunya alat komunikasi politik antara elit dan masyarakat dengan masyarakat dan antar elit semua. Ya, terus itu semua orang bisa mendengar sekarang ini ya. Tentu ada yang lebih sistematis, tapi ada yang mendengar dari pengalaman-pengalaman bagaimana hologram C1 bisa dibeli dengan 1,5 juta, 1 juta per lembar, ya kan? Dan itu semua sudah terbuka semua. Mungkin ada media, teman media yang belum sempat mengutarakan itu, tapi menurut saya akan dibongkar itu semua. Terus ini uang sudah menjadi betul-betul dalam tanda petik agama baru, ya kan, untuk bisa mengambil hati rakyat, ya, agar dia mau menggantikan kekuasaannya kepada mereka itu yang berkuasa. Ini Mas, ini sudah sangat mengerikan karena apa? Karena sindrom politik uang ini betul-betul sekarang sudah direspon masyarakat,
ya toh, dengan bergairah. Pokoknya tidak ada uang, tidak bisa lagi kamu. Seperti itu. Nah, inilah Mas yang saya kira pemerintahan yang akan datang tidak mungkin diserahkan kepada kelompok atau orang yang hanya mengandalkan uang untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Itu artinya dia akan menghitung saja, Mas Sugeng lebih tahu daripada saya, apa artinya ROI, Return of Investment saja. Berapa investasi yang sudah ditanamkan dan harus kembali kalau perlu untuk berbunga lagi, untuk bisa berkuasa lebih lanjut lagi. Terus saya terus terang aja sangat khawatir sekarang ini bahwa kalau kemudian juga ternyata yang mempunyai cita-cita ini sudah kalah hawanya itu sudah mulai tertiup oleh orang yang memang berkelompok menjadi para pemburuan kekuasaan ini. Yang saya khawatir kalau itu benar-benar terjadi, memang saya kira Indonesia ini mungkin harus mengalami peradaban itu dibangun, harus melalui suatu tragedi ya yang akan menyengsarakan masyarakat. Oke. Mas Radar saya simpan dulu ya, Mas Budi. Jadi yang terjadi sekarang ini, ketika tadi yang diaduk-aduk gitu, yang membuat emosi kita, yang saya lebih khawatir lagi adalah menyibaknya dua kekuatan ini. Kalau nanti si para pemimpin tidak hati-hati, ini bisa ikut membahayakan sejarah ke depan kita gitu. Jadi karena ini terakumulirnya Islam bukan sebagai agama ini, terakumulirnya orang yang beragama Islam, aktivis Islam di satu tempat dengan yang diduga orang Islam juga, tapi yang ambangan misalnya kayak gitu. Ini penting untuk saya sebut ya. Nah kebetulan mestinya ini tidak boleh terjadi, yang mestinya ini, makanya galau dia. Tapi kembali kepada yang pertama tadi, jadi dia pendekkan cita-cita versus haus kekuasaan. Ini memang terjadi, Mas, yang sekarang ini. Jadi ini rumusan lama, ini buku El Prince dari Machiavelli ya, The End Justifies the Means. Itu sudah sedang secara telanjang itu. Kalau tadi sinyalemen uang itu benar, tadi berapa? 2 triliun, 3 triliun. Ya. Kalau 3 triliun itu memang kalau pakai bahasa Indonesia banyak. Tapi kalau orang-orang yang punya duit, 3 triliun itu 300 juta dolar. Dan 300 juta dolar ini untuk yang seperti itu banyak yang punya gitu. Ada yang punya gitu loh. Lanjutkan. Saya kira untuk menggarisbawahi pernyataan Mas Kris tadi, yang sangat-sangat khawatir ya, ikut terbawa emosi, memang saya kira dengan sangat sederhana tercermin dari deklarasi Prabowo Hatta. Itu saya menyaksikan di televisi agak ngeri, karena tiba-tiba banyak bendera yang bukan merah putih, lalu mereka bersalawat, lalu meneriakan takbir yang sangat suci itu, sembari berteriak juga bahwa Jokowi itu kafir, Jokowi itu Cina. Itu gambaran yang sangat telanjang bahwa memang benar, Mas Sugeng, kita sedang terpecah, sedang terbelah. Sekarang ini menurut saya memang sangat nyata, sangat kontras ya, divided Indonesia atau Indonesia divided, sangat terpecah, bukan karena kuasa dan cita-cita saja versus cita-cita, tapi memang juga karena untuk pertama kalinya sekarang Pilpres sejak reformasi itu memang menghadap-hadapkan hanya 2 pasang. 2004 itu kan 5 pasang, 2009 3 pasang. Jadi ada semacam perimbangan yang ya cukup stabil gitu ya. Kalau sekarang ini 2, hanya 1 putaran. Dan itu sangat konfrontatif. Win or lose. Ya. Sink or swim. Jadi iya normal, jadi kalau semuanya habis-habisan. Nah, yang saya lihat dari kedua kubu ini, kalau kita kembali ke
tema cita-cita versus kuasa ya. Saya kira saya sangat prihatin kalau kita kembali ke 2009, waktu itu Gerindra sebetulnya partai cita-cita. Good point. Jadi waktu visi misi program digelontorkan, duet Prabowo, Megawati dan Prabowo itu sangat nyata kok. Ada keinginan untuk mengubah, ada cita-cita Indonesia lebih baik. Yang saya paling ingat sekali itu adalah kata kuncinya adalah ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan, berpihak kepada desa, petani, nelayan, dan lain-lain. Itu yang membedakan antara Megawati Prabowo dengan SBY Budiono waktu itu, yang dituduh neolib. Ya kan? Makanya sebetulnya Pak SBY sempat ngomong waktu itu dalam kampanye, oke, ekonomi kerakyatan, tapi belum sempat di breakdown. Ya, dan memang di atas kertas waktu itu mereka sudah pasti unggul, akan menang ya. Jadi saya melihat Gerindra Prabowo sekarang hanyut dari pantai cita-cita menuju ke gelombang kuasa. Itu yang saya sangat sayangkan. Karena berkumpul dengan, ya kita tahu partai-partai ini sebetulnya jilid 2 dari koalisi kemarin. Yang masih menginginkan kelanjutan kekuasaan. Masih. Ya dia lagi. Yang baru hanya Gerindra sebetulnya. Very good. Hanya Gerindra yang baru. Jadi Gerindra terbawa ke arus laut yang mereka belum kenal sebetulnya. Sementara yang lain ini sudah sangat paham bermain dalam ombak-ombak yang nggak jelas seperti ini. Dan memang sekarang akhirnya karena kondisi seperti itu, pelan-pelan kita melihat masyarakat akan menilai dalam contrasting ya views antara dua kubu ini, akan melihat Jokowi JK ini cita-cita. Dengan kata lain, sebenarnya sudah dikemukakan berulang-ulang. Contoh ya, kenapa cita-cita nggak mau berembuk soal kursi kabinet? Itu cita-cita. Karena capek dengan 2009-2014 yang hanya sekitar itu aja kursi omongannya yang dikorupsi. Jangan salah loh, sapi itu juga dalam rangka koalisi. Lalu korupsi Hambalang dalam rangka koalisi. Jadi jangan salahkan Jokowi JK kalau masyarakat berpihak kepada mereka karena ada cita-cita di situ. Masalahnya kalau menurut saya kita agak kurang berhasil breaking with the past sekarang ini. Tadinya jujur saja saya berharap Jokowi itu bisa memutuskan mata rantai dengan masa lalu. Ya, tapi karena politik kita ya begini ya, akhirnya dia harus, kalau dengan Nasdem aja mungkin waktu itu cukup kan kursinya, itu masih ada harapan untuk breaking with the past. Tapi begitu masuk Hanura, PKB, nah itu udah mulai meluntur. Idealisme, cita-cita seorang Jokowi yang kita kenal sebagai gubernur sudah mulai tertutup pelan-pelan. Ini yang membuat saya agak prihatin sebetulnya. Jadi sampai seberapa jauh cita-cita ini bisa dicapai, sekali lagi tergantung dari rakyat pemilih nanti. Mau nggak diajak bercita-cita? Nah ini kondisinya sudah seperti Mas Kris bilang, udah lingua franca politik sekarang itu ya duit. Duit sekarang ini. Logistik kuat ya dia menang. Menang, betul. Oke. Pak Radar, jadi memang ini kalaunya kita semua lah, Mas Kris, saya dan Mas Budi itu kok jadi seperti ini menyibaknya, gitu ya. Menyibaknya itu menjadi tidak bisa membebaskan diri dari masa lampau. Dan ini persis tahun 55. Ini adalah PNI dan NU sedang berhadapan dengan Masyumi dan PSI. Ini persis gitu. Nanti saya kira angkanya juga akan sama. Dulu itu PNI 49, Masyumi dan itu 47. Jadi ini nanti kira-kira hasilnya kayak gitu. Mas Radar. Jadi sekarang yang mengkhawatirkan lagi, apa saja untuk kekuasaan, bukan uang saja. Ayat-ayat
bukan merdeka itu lain ya, atau hidup Pancasila, tapi sudah ayat. Dan ayat dicari di sana banyak orang-orang ustadz-ustadz itu yang mestinya ayat itu hanya berlaku waktu zaman Nabi, berlaku untuk kayaknya ini kayak sekarang ini kayak kelompok yang sedang berjuang untuk kenabian gitu loh. Nah ini serem memang Mas Radar. Setuju kita kerucutkan. Sudah tentu seharusnya kalau wajar tidak ada tadi unsur uang, unsur yang lain-lain. Cita-cita harus menang dong. Republik ini harus dimenangkan oleh cita-cita. How do we do that? Bagaimana? Salah satunya adalah kita tidak berpretensi untuk mendukung salah satu calon di meja saya ini. Memberitahu kepada rakyat, you pilih orang-orang kayak Gandhi, Mandela, atau tokoh-tokoh seperti misalnya Ferdinand Marcos misalnya, ini ya Mas Radar. Ya Pak Sugeng, teman-teman sekalian, pemirsa, saya sejak pertengahan pileg itu sudah bilang ke banyak lembaga termasuk Dewan Pertahanan Nasional itu bahwa ini kita harus bersiap-siap menghadapi satu duel di ring tinju yang head to head. Sudah saya bayangkan itu, antara satu kubu dengan kubu lain yang akan memecah bangsa ini. Yang satu itu kita mau sebut idealis, satu oportunis, satu populis, satu burjunis, satu liberal, satu konservatif, satu demi rakyat, satu demi kekuasaan, satu demi masa depan, satu demi status quo, satu nasionalis. Pemisahan itu sekarang sudah tidak ideologis lagi. Pemisahan itu pemisahan yang sudah pragmatis. Ini kita seperti tidak ada di dalam jebakan peradaban, yaitu jebakan di mana peradaban itu sejak awal itu dipecah dari dua bagian yang manikianistik. Secara spiritual itu ada hitam, ada putih, ada pink, ada mokau, dan yang lain-lain gitu. Semua agama, monoteisme dan segala itu juga mencoba memecahkan itu menjadi bagian yang putih untuk bisa melenyapkan yang hitam. Nah persoalannya adalah kalau dulu itu dalam peradaban lama itu kita mengetahui mana yang mengklaim dirinya putih, mana yang sudah jelas itu mokau atau agama hitam gitu. Tapi sekarang dua-duanya pakai baju putih. Dua-duanya memainkan simbol-simbol yang bersih, yang suci, yang nasionalis, yang patriotis, yang Soekarnois kan gitu kan. Nah, permainan atau war atau symbolic game semacam ini, symbolic war seperti ini buat saya sangat berbahaya pada titik ini ketika masyarakat terkelabui oleh permainan simbol itu sehingga mereka tidak bisa menengarai dengan cermat dan cerdas mana sebenarnya yang harus diberi pihak, diberi dukungan. Nah kita tahu bahwa di balik permainan simbol ini kan sebenarnya ada permainan kepentingan, permainan tendensi, permainan dan yang lain-lain. Nah, apa yang menjadi keprihatinan dalam kehidupan politik kita sekarang ini adalah apa yang saya sebut sebagai fake consciousness. Jadi kesadaran yang dipalsukan gitu kan, dipalsukan, fake ya. Nah ini buat saya akan menjadi bom waktu bagi pihak manapun yang benar-benar putih dan bersih, bukan sebagai satu simbol untuk menutupi kekotoran atau kehitaman, tapi yang putih untuk bersih. Dia akan menjadi bom waktu kesadaran palsu ini. Ya ini kalau misalnya kesadaran palsu itu menang, jelas yang bersih ini akan terpuruk habis, hancur habis-habisan. Tapi kalaupun dia menang, itu tidak akan pernah kekuasaannya itu aman dan nyaman. Good point. Tidak akan aman dan nyaman. Sekarang dari komposisi parlemennya aja yang satu udah 52%. Ya, ditambah dengan Demokrat pun PDI cuma 48. Sudah pasti akan goyang. Nggak akan pernah benar pemerintahannya. SBY berusaha mencapai 70% supaya benar. Itu aja masih digoyang. Gus Dur masih sangat digoyang dengan itu. Nah karena itu sebenarnya apa yang bisa membela, apa yang bisa meneguhkan fondasi dari yang bersih sebersihnya ini adalah tinggal suara rakyat. Rakyat harus benar-benar memberikan pilihan yang sesungguhnya. Artinya jangan membaca kenyataan politik dan pilihan politik berbasis pada informasi mediatik, karena itu sudah pasti bisa berisi kamuflase dan manipulasi. Bacalah dengan mata batinmu, bacalah dengan mata hati yang jernih, pikiran yang jernih. Saya kira rakyat
akan tahu siapa sesungguhnya yang mewakili kebersihan diri masa depan generasi muda dan rakyat yang sesungguhnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena apa? Kita powerless untuk jaringan, birokrasi, finansial, sampai semuanya, semua arsenal kita nggak punya. Ini kita nih orang-orang di sini. Yang jadi kita himbau pada masyarakat dan pemirsa, mari kita buka hati kita, pikiran kita yang jernih, melihat dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dengan kesungguhan itu Anda akan tahu siapa sebenarnya yang harus Anda pilih nanti. Pak Kris, lanjutkan Pak Kris. Ini agak serem ini memang menurut saya sekarang ini merupakan pemilu yang menentukan. Apakah reformasi ini akan terus? Apakah reformasi ini akan ada U-turn kepada pimpinan yang tirani? Memang itu ya, memang tergantung rakyat. Tapi yang saya khawatirkan arus balik cita-cita negara peradaban ini sudah mulai tercium kembali lagi ke arah yang dulu kita hancurkan. Apa? Negara memonopoli kebenaran. Apa indikasinya? Indikasinya adalah manifesto Gerindra antara lain mengatakan bahwa negara kira-kira akan tegas dan apa? Mengambil tindakan terhadap agama-agama yang dianggap yang akan menyimpang dari agama-agama yang diakui oleh negara. Terus, pemurnian agama. Negara apa betul negara mempunyai otoritas untuk memurnikan agama? Ya, saya nggak tahu Katolik itu yang murni yang mana, nggak tahu saya. Ya kan? Apa itu yang Katolik rumah Katolik atau yang Anglikan, nggak ngerti saya. Ya, tapi apakah betul negara seperti itu? Kalau negara sudah sampai ke situ, kebenaran ada di dalam negara. Itu yang saya khawatir. Dan juga manifesto yang juga kurang lebih bahwa soal peradilan HAM itu sudah tidak relevan. Urusannya sekarang ini, saya setuju dengan Mas Radar bahwa serahkan pada masyarakat. Tapi masyarakat ini sekarang ini dibanjiri oleh retorika, oleh simbol, oleh uang, hiperrealitas, ya. Dan mereka punya semua itu. Ya, berapa jaringan televisi yang dia miliki, ya kan? Rakyat akan dibombardir dengan hal seperti itu. Jadi rakyat juga tidak mudah kita ajak untuk berpikir dan berhati bening. Ya, karena yang dilihat setiap hari itu saja. Ya kan? Terus kalau dilihat itu saja dan bukan orang-orang itu juga masih bisa mengasih duit. Menurut saya Mas, ini betul-betul kita berada di dalam suatu perkembangan yang memang sangat mengkhawatirkan. Nah, tentu perlawanan masih bisa oleh kelompok yang kita katakan mewadai cita-cita ini. Tapi kelemahan utama kelompok yang mewakili cita-cita ini, kelompoknya Pak Jokowi ini, ya, dan Pak Yusuf Kalla, bukan dua beliau ini, tapi orang-orang barisan di dalam mengesankan dia sudah menang. Itu awal kekalahan nanti, ya kan, dari pertandingan yang sesungguhnya. Ya, terus kalau kemudian seorang jago bertanding sesama kuat dan dia sudah merasa menang, itu mau kalah. Ya kan? Mau kalah. Dan sekarang ini sudah tentu bangunan-bangunan publik opini, ya, dengan begitu banyak media yang mereka kuasai, itu tidak mudah kita lawan itu. Ya kan? Oleh karena bagaimana sekarang ini? Saya juga tidak mudah bagaimana resepnya untuk bisa memenangkan para pemburu kekuasaan yang haus kuasa ini. Ya kan? Ini kan harus refleksi dulu, kita belum menang. Dan oleh karena kita belum menang sekarang ini, oke lah, kita kerja keras. Mulai dari awal-awal saja. Bagaimana sekarang ini misalnya untuk bagaimana bisa merebut simpati publik lewat media yang sangat terbatas. Itu kan perlu, kalau perlu ya memang latihan. Bagaimana kemudian misalnya Pak Jokowi bisa sekarang ini tampil, bisa lebih tenang, ngomong sesuatu yang memang bisa mengimbangi omongannya mereka. Ya toh? Mereka ada teori segala macam. Kita nggak usah pakai teori.
Tapi kita pokoknya oke, kalau ngomong soal masalah ketimpangan ekonomi, kita akan berusaha supaya ketimpangan bisa kita kurangi. Bagaimana caranya? Saya punya ahli-ahli yang bisa mengatakan seperti itu. Nah, dia ada otoritas ngomong seperti itu. Tapi juga kader-kader yang ditampilkan dalam debat-debat akan sangat besar sekali pengaruhnya, ya kan? Sebab kalau debat kemarin itu di Loyal Club, saya mati individu, nggak tega saya lihat. Ya kan? Wah, susang sambal tidak karuan, ya kan? Saya kira yang bisa saya andalkan namanya Mas Faisal Akbar. Ini satu lagi yang lain. Tapi Mas Edi Simbolon sih ngomongnya tidak yakin, ya kan? Kemudian Mas Husni dari mana PKB, itu menurut saya juga itu mungkin kurang begitu elaborate dalam menjelaskan. Padahal pihak lain benar-benar ngotot, gitu. Ngotot, yakin, melotot, ya. Yang seakan nggak yakin dia benar. Ngancem kalau. Ya, jadi ini menurut saya ini bukan main-main. Menurut saya akhirnya kita harus menang termasuk ini. Minta izin, Lanjut dulu. No problem. No problem. Ini Mas Budi. Sebentar, Pak Kris. Nuwun sepurone. Kita hanya napas dulu. Jangan sampai kita ini kan sebenarnya tergolongnya sebagai manusia yang berpikir. Orang menyebutnya sebagai cendekiawan. Jangan sampai kita terseret menjadi partisan. Jadi seolah-olah kita hanya mendukung satu golongan yang sudah jelas itu tentu saja itu golongan politik yang juga punya kepentingan politik. Tetap saja kita harus berdiri di satu nilai yang mungkin mengatasi kepentingan-kepentingan yang sifatnya sektoral itu. Namanya saya kritik belum ya, menang apa itu. Artinya kita harus memenangkan sebuah nilai yang memiliki keberpihakan kepada publik. Ya kan gitu. Kita harus mengingatkan kepada seluruh kalangan, juga baik yang bersih sebenarnya maupun yang kotor tapi ditutup bersih itu, bahwa dunia politik kita ini sudah mengalami semacam mencapai satu titik nadir yang sangat menggelisahkan. Ya, istilahnya sudah Sandiaka Landing itulah kehidupan politik kita. Banyak presiden yang luar biasa, skandal-skandal, negatif campaign, black campaign, uang yang semakin luar biasa merusak. Ada partai yang tidak tahu malu menghancurkan mukanya sendiri sebagai pemenang kedua kok malah ngemis-ngemis kekuasaan. Itu tidak pernah terjadi di dunia manapun gitu kan. Jadi emang dalam situasi seperti ini, marilah kita sama-sama menyadari bahwa situasi atau kondisi politik seperti itu adalah awal dari kehancuran dari bangsa ini. Apakah kita mau bersama-sama menghancurkan? Kita menghimbau juga kepada para intelektual dan cendekiawan yang lain, ayo bergerak dan ayo bersuara, sadarkanlah semuanya termasuk publik dan termasuk para pelaku politik itu. Ingatkan bahwa Anda sedang melakukan perusakan dari bangsa dan negara Anda sendiri. Kira-kira gitu. Saya bikin sedikit untuk sebelum dilanjutkan ya Bang. Jadi setiap yang terpecah itu, Amerika waktu perang saudara itu, ada tokoh namanya Abraham Lincoln, memberi wejangan itu pada pidatonya di Gettysburg yang penutup pidatonya. Dia bilang begini, a house divided cannot stand. Kalau rumah yang terbelah itu nggak bisa stand. Yang paling akhir adalah Mandela. Dia pesan pada Winnie, istrinya itu, ketika ini yang hitam ini mulai memenangkan pertempuran karena itu udah perang rakyat, Mandela keluar, diminta untuk berunding. Si Winnie nggak mau berunding, saya mau perang terus, kita sedang menang. Mandela bilang, stop kau. Kalau nanti kau menang, kau akan jadi sama dengan si kaum apartheid itu. Jadi kita setuju, saya setuju juga dengan Mas Pres, sinyalemen ini untuk memberitahu kepada publik pilihan-pilihan. Karena kalau nanti ini tokoh-tokoh ini tidak sadar sedang membuat satu keadaan bahwa a house divided cannot stand, bahwa rumah yang terbelah itu nggak bisa berdiri. Kita harus tugasnya kayak Mandela, kayak Abraham Lincoln, kayak Gandhi. Kita ini sekarang memberikan uran-uran yang bagus pada rakyat, milih yang mana gitu. Ya, kembali ke tema cita-cita versus kuasa ya. Kalau lihat dari kedua kubu yang sekarang terpecah dan memecah Indonesia sebetulnya, disadari atau tidak, dua-duanya punya sebetulnya, tapi mungkin bobotnya berbeda-beda dan masyarakat nggak bisa lagi ditipu dengan
pemandangan tiap hari yang menunjukkan bahwa yang kelompok yang satu memang hanya mau kursi-kursi kabinet. Itu tak terhindarkan dari perspektif wartawan ya. Kita tahu kok partai mana minta berapa kursi. Itu jelas kasat mata. Kita tahu, kita dengar ya. Bahkan sebagian menulis soal itu, ada yang minta 5 kursi. Itu yang sebelah sana, dan kita tahu sama-sama juga, misalkan satu partai itu dulu yang di Setgap koalisi minta kursi supaya dapat dana. Ada yang sapi, hambalang. Jadi itu sudah jelas sekali. Ya, artinya memang yang 6 partai ini kok rasanya lebih citranya citra bagi-bagi ya. Sementara yang ini dari awal sudah menunjukkan tekad melalui pernyataan-pernyataan dari seorang Jokowi bahwa nggak ada bagi-bagi kursi kabinet. Saya ingin kabinet kerja, saya 100% yang menentukan siapa menteri. Saya ingin kabinet presidensial yang kuat. Jadi dari segi wacana sudah kelihatan sebetulnya. Ya, itu sangat jelas. Dan dalam posisi seperti ini, kita kembali lagi deh. Kilas balik 2-3 tahun, kalau nggak salah itu, sampai September 2012, Prabowo masih yang paling populer. Berdasarkan survei. September 2012. Masih paling populer. Tiba-tiba setelah itu datanglah Jokowi. Pelan-pelan nyusul. Padahal Jokowi waktu itu masih gubernur. Baru saja menjabat gubernur DKI. Jadi dua ini memang the rising stars. Dalam 2-3 tahun terakhir perpolitikan kita. Jadi kita harus melihat memang pertempuran ini, pertempuran antara dua rising stars ini. Dan kelihatannya memang sekarang ini kalau contrasting tadi ya, Mas Sugeng ya. Kalau contrasting itu, ya itu lagi. Kita kembalikan saja ke fenomena Jokowi. Dia memang waktu itu menjadi rallying point yang berhasil setidaknya ya memunculkan harapan baru kepada masyarakat. Dan sebelumnya, walaupun masa lalunya masih tanda tanya, Prabowo yang dianggap sebagai simbol yang bisa merubah Indonesia karena dia contrasting dari SBY yang tidak tegas. Ini ada jenderal tegas. Jadi narasinya sebetulnya sudah jelas kok. Cuman kekhawatiran kita sekarang ini memang beralasan. Karena yang tadi saya bilang itu, kok agama dibawa-bawa sih untuk negatif atau black campaigning? Kok orang disebut kafir? Itu nggak fair sudah. Saya kira dalam hal ini kita intelektual harus mengoreksi, mengingatkan, jangan dong bertempurlah secara jantan. Bahwa rakyat udah tahu siapa kalian, itu nggak usah dibahas lagi. Bahwa rakyat nanti mungkin terpengaruh karena logistik, karena duit, ya kita nggak bisa apa-apa. Memang begitu masyarakatnya. To them to be governed, to them to be governed. Memang begitu. To them to be governed, to them to govern. Dua-duanya, hands, dumb and dumber. Kalau merujuk pada film, dua-duanya begitu. Kita mau bilang apa? Kenapa kita kecewa? Saya kaget kalau sekarang kita kecewa dengan hasil pileg karena rakyat tiba-tiba bisa dibeli dengan uang. Wah, dari dulu begitu kok. Memang. Cuma sekarang kalau dulu rakyat itu masih diprovokasi, ya kan, agak dipaksa. Tapi sekarang tidak, sudah terang-terangan ini syaratnya begitu. Kalau nggak mau datang, NPWP, Manipiro, ya, begitu. Nah ini yang Mas, yang saya kira betul-betul kalau ranah politik betul-betul sudah kumuh betul menurut saya sekarang ini. Nah ini sebetulnya sekarang begini Mas, andai kata kita asumsikan tempat Pak Jokowi ini misalnya mewakili cita-cita, tapi seberapa kadar cita-cita itu? Nyata. Menurut saya kadar cita-cita itu sebetulnya juga tidak hitam putih ini. Karena bagi saya kemenangan PDIP nyata, yang juara tanpa mahkota itu, karena sebetulnya cita-cita untuk mengorbitkan orang yang diharapkan publik itu juga sebetulnya direduksi oleh kepentingan-kepentingan yang sangat sifatnya sangat vested interest seperti itu. Nah,
Dan sekarang juga mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan bahwa cita-cita ini betul-betul dipenuhi sehingga keikhlasan dari para pemilik dan petinggi partai PDIP ini betul-betul oke. Ini betul-betul kader ini memang akan yang saya jadikan saya jadikan presiden bukan karena dia petugas partai, dia pejuang partai. Bagi saya sangat terganggu kalau kemudian orang yang mau jadi presiden cuma dikatakan itu petugas partai. Petugas itu kan, kalau petugas itu namanya petugas ambil minum, gitu. Petugas untuk nyuci mobil atau petugas apa lagi lah. Dia bukan seperti itu. Dia seorang fighter, seorang pejuang yang juga harus diakui di internal. Tapi kalau kemudian juga dia selalu dikecilkan di dalam, itu semakin menunjukkan bahwa sebetulnya yang kita anggap cita-cita pun sebetulnya masih disandera oleh hal-hal sifatnya sangat vested. Nah itulah Mas yang saya kira juga kita harus juga memberikan semacam himbauan atau suatu perspektif bahwa memang oke, kalau ikhlas ya ikhlas lah. Kalau memang tidak ada deal soal partai-partai di kabinet itu betul-betul tuh. Sebab kalau nanti kemudian terjadi bahwa apa yang diomongkan itu tanpa adanya transaksi soal menteri, tapi kemudian yang muncul kita tahu bahwa orang itu diangkat bukan karena otoritas dan kompetensinya, tapi karena hubungan-hubungan yang sifatnya lebih kekerabatan, itu juga sudah lumer lagi, ya kan. Jadi sekarang ini intinya bahwa bagaimana orang kelompok yang kita anggap cita-cita itu betul-betul memang kamu punya cita-cita, gitu. Cita-cita bahkan ikhlas kalau kepentingan kamu memang mungkin tidak ada yang bisa diakomodasi oleh orang yang kamu percaya sampai ketika itu menurut saya. Alright, good point. Dan melanjutkan ya Mas, ini memang sekarang ini masalah 4 orang sebetulnya. Yang satu kita beri label bopong cita-cita, yang satu yang bopong seakan-akan yang bopong yang disebut haus kekuasaan itu kan kita yang memberi label itu. Tentu dua-duanya akan ngomongin kalau yang bopong haus kekuasaan, masa saya nggak ada cita-cita, marah dia kalau dibilang gitu dong, ya kan. Juga yang meneng mengatakan tidak ada deal, ini kalau orang bacanya pakai telepati, ini strategi politik yang pinter. Ya deal pasti ada, tapi nggak usah diomongin dong. Nanti kalau mereka menang pasti ada dong negosiasi ini menterinya iki, tapi jangan kut ke kut harus begitu, tetapi itu pasti ada. Kira-kira kan begitu ya, tapi tidak saru lah. Kalau yang satu saru, jaluk kursi dari awal gitu loh. Memang terlalu kelihatan sekali, telanjang sekali. Kursi nggak duit. Makanya, nah. Pak Radar, saya setuju Anda, ini memang yang penting adalah kedaulatan rakyat itu. Tapi saya mensinyalir rakyat itu sudah tidak bodoh, karena ternyata diperhatikan itu ya, sekarang sebenarnya warna putih itu kan warnanya Jokowi sebetulnya. Yang baju kayak gitu dikelintan Jokowi. Sekarang sudah menjadi mode itu, termasuk yang di kubu satunya udah pakai putih juga, gitu loh. Jadi ini memang kita harus menyadarkan pada rakyat, seperti Pak Kris bilang, benar kamu membopong cita-cita itu, tunjukkan dong. Nah, sekarang bagaimana peranan media sosial ini yang penting. Jadi jangan perdebatannya, saya tidak lihat itu yang tadi malam you lihat itu. Mbok jangan gitu. Sekarang udah waktunya memang memberi slot kepada si 4 orang itu lebih banyak. Ngomong sampean gitu. Coba oratori, pidato apa itu cita-cita. Begitu loh, Mas. Ini sekarang televisi tidak yang ngomong kita-kita ini. Nah, kita tidak punya potensi untuk ngompori, tadi saya setuju. Sekarang lanjutannya gimana Pak Radar supaya rakyat itu bisa melihat, oh Jokowi jalannya tetap seperti itu. Nah sekarang yang berubah, sekarang itu kan kalau di kubu yang satu itu memang kayak negara ini sudah negara makmur, negara yang sudah tidak ada kemiskinan gitu. Jadi apa namanya? Nggak ada kemiskinan lagi dah gitu.
Nah kalau Jokowi itu agak tidak mau berfoya kayak gitu. Dalam media itu malah lambang kemiskinan ya. Malah lambang kemiskinan yang ada itu, Mas Radar. Ya, saya kira justru emang pribadi saya concernnya di situ. Jadi seperti yang dikatakan Mas Bas barusan itu, bahwa rakyat ya udah ngerti semuanya, siapa yang begini, siapa yang begitu. Rakyat tidak bodoh. Saya agak kurang sepakat dengan itu. Memang rakyat tidak bodoh, tapi dibodohi. Iya. Itu yang saya bilang fake consciousness itu. Melalui apa? Melalui media. Saya baca juga bagaimana ada beberapa orang yang disebut prajurit mediatik atau prajurit virtual itu. Yang mereka mengarahkan sampai 300.000 prajurit virtual itu yang antara lain mempromot bahwa mengkampanyekan negatif campaign atau black campaign itu hal yang lumrah di dunia internasional. Kan gitu kan. Padahal itu presiden buat Indonesia gitu kan. Nah, jadi saya kira sudah banyak bisa diukur dan dibukti kesadaran publik itu terkelabui, Pak. Dan itu memang kerjaannya media, adanya media untuk mengelabui itu. Nah, kalau sebuah kekuatan memiliki akses media yang luar biasa, ya seperti yang kita ketahui salah satu pihak dari Capres ini memiliki akses media yang luar biasa kan, tidak hanya internet tapi audiovisual dan yang lain-lain. Itu dia akan mampu menciptakan sebuah kesadaran yang memalsukan kesadaran publik. Kalau zaman dulu, zaman Soeharto ada monopoli media kan, TVRI, dan belum ada kaya. Orang sudah tahu ini monopol nih suara orang keplek gitu kan, dia bisa ngambil sumber lain. Sekarang enggak, dia nengok kanan nengok kiri, tipuan semua, manipulasi semua, dia dikepung oleh itu. Jadi yang menjadi keprihatinan saya adalah tiba-tiba kita membentuk satu bangsa yang kesadarannya itu sudah ilusif, yang sudah virtual, yang sudah termanipulasi dan yang lain-lain. Akan mau dibawa kemana bangsa dengan kesadaran semacam itu? Itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, para pelaku pengelabuan itu adalah penanggung jawab utamanya. Jadi sekarang saya menghimbau kembali lagi kepada seluruh elemen bangsa yang itu di menengah atau di elit terutama, menjadi contoh kepada publik yang 80%, 75-80% ini grassroots itu, ya kan, UKM itu memberitahukan kepada mereka, cobalah kita melihat dengan jernih dan berani, memeriksa semua data, jangan tertipu oleh visualisasi dan yang lain-lain, untuk mengetahui kebenaran itu ada di mana, dan menghimbau kepada rekan-rekan elit maupun kelas menengahnya yang melakukan gerakan manipulatif itu untuk berhenti menciptakan dosa bagi bangsanya sendiri, untuk berhenti untuk merusak masa depannya sendiri, untuk berhenti merusak generasi yang juga menjadi anak dan cucu mereka sendiri dengan tingkat kesadaran seperti itu. Marilah benar-benar membangun. Kalau soal kekuasaan itu hanya berhenti selama 5 tahun dan tidak dibawa dalam kuburan. Barangkali bisa membayari utang Anda, tapi nggak usah mengelabui atau menciptakan utang baru bagi bangsa Anda. Nah, itu tugas kita bersama, kiai, intelektual, seniman, budayawan, dan jangan lupa dari itu. Jangan masuk dalam lingkaran kekuasaan dan kepalsuan. Menit terakhir, Mas Budi ya. Jadi baik yang bopong mengangkat cita-cita maupun yang kita seakan kita beri label mengangkat hanya haus kekuasaan, dua-duanya memiliki tekad gue harus menang, kan begitu. Nah, sekarang harus menang ini memang dibutuhkan untuk sukses dalam hidup, berekayasa untuk menang itu. Tidak ada karena baik, karena sholat 5 waktu atau pergi ke gereja tiap hari terus pasti sukses, enggak. Kan begitu. Ya, kalau menurut saya memang logistik istilahnya ya, dalam kampanye sangat penting. Logistik itu ya dengan sendirinya uang, jaringan, akses. Lalu juga saya lihat kalau lihat dari kedua kubu sekarang ini ya, mungkin masih ada gap yang cukup tinggi. Jokowi JK masih unggul sedikit-dikitnya 10% di atas Prabowo Hatta. Paling kurang itu LSI terakhir ya. Waktu tinggal 2 bulan, saya kira tekad dari Prabowo Hatta memang mempersempit gap tersebut. Ada dugaan-dugaan, tadi Mas Kris sudah bicara, memang ini yang kelompoknya
Jokowi JK ini memang kurang cepat bergerak barangkali ya. Padahal mereka lebih dulu mendaftar, lebih dulu membentuk koalisi, hanya 4 partai, tapi lebih dulu memimpin elektabilitas. Ya, Itu sebetulnya. ya. Jadi sekarang kalau saya melihatnya ini pertempurannya ini siapa yang pertama melakukan unforced error. Dia tuh bisa tiba-tiba bubble. Ini aja sekarang tinggal kalau lihat dari cita-cita, program dan lain-lain itu sama Mas Sugeng. Nah, akhiri, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu Pak Kris. Sebentar lagi 30 hari ini yang akan banyak menentukan adalah masyarakat yang diwakili oleh para penjajah pendapat. Ini 2-3 minggu ini akan dihujani oleh, kalau pemilu diadakan hari ini, saudara akan memilih pasangan ini, udah hampir pasti. Sugeng Sadi School of Government minggu depan akan merilis ini, CSIS pasti akan merilis ini, Kompas akan merilis ini. Jadi Pak Radar nggak usah bingung, ada juga yang bisa membaca sentimen publik sehingga kita tahu cerdas nggak sih rakyat itu. Mas Kris, akhiri. Jadi saya kira memang itu betul Mas, kita tentu akan mengadakan semacam jejak pendapat, tapi yang lebih penting daripada itu, kita mempunyai komitmen tadi, bahwa yang harus menang adalah kelompok yang memikul suatu cita-cita, berapapun derajat itu. Dan saya setuju dengan Mas Radar, rakyat itu tidak bodoh tapi dibodohin. Oleh karena itu sekarang ini bagaimana sebetulnya orang yang kelompok yang membawa cita-cita itu bisa menerjemahkan, yang membuat roadmap apa yang harus dilakukan. Misalnya obat daripada segala macam pembodohan itu bagaimana dilawan dengan menjabarkan apa itu revolusi mental. Apa yang mau dilakukan dengan revolusi mental seperti itu. Nah dengan demikian rakyat akan yakin bahwa oke, kita sekarang ini saya kira babak baru, ada tokoh baru yang bisa kemudian mencoba untuk bagaimana membawa kita kepada kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih beradab untuk bisa memperkuat bangsa Indonesia ini. Saya kira begitu. Bapak sekalian, 1 jam udah habis, jadi saya akan menutup dengan mengadres khususnya karena serial saya 30 hari mendatang ada serial daripada menuju Pilpres 2014. Saya mengadres pada 2 kubu karena negara kita ini negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki konstitusi, yang mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan umum, publik. Coba para calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi ini menghindarkan diri dari membawa masalah agama, masalah ras, masalah keturunan, masalah-masalah yang tidak wajar, tidak terpuji untuk melakukan atau berikhtiar untuk menang dalam pemilihan presiden nanti. Kita jangan lupa, apapun yang kita lakukan dalam hingar-bingar demokrasi ini adalah untuk bernegara. Dan saya selalu menyebut bernegara itu adalah berkonstitusi, jangan di luar itu. Kemudian kalau kita pegang teguh ini, saya akan bacakan untuk mengakhiri episode ini sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi sebelum menjadi presiden, pegang teguh Undang-Undang Dasar dan seluruh isinya, berlaku adil dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Insya Allah besok kita akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.